Kepada Bapak Suhardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam berdesa, bermusyawarah dalam kesatuan walafiat. Yang kami hormati Bapak Rio beserta perangkatnya, Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Irfan Kasih PMD Kecamatan Lepat Hilir, dan rekan pendamping desa Pak Insah. Selanjutnya Bapak LPM yang kami hormati, Pak Babinsa Lembaga Adat, Bapak Ibu Kepala Kampung, Pak RT, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Bu Bidan beserta kader Posyandu, dan seluruh unsur yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya bapak-bapak di sini mungkin seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, Pak pendamping. Jadi saya baru ditugaskan di Bangunharjo untuk menjadi pendamping desa di sini per Agustus kemarin, Pak. Sebelumnya saya bertugas di Bungo di Kecamatan Batu 3. Jadi per Agustus baru dipindahkan di sini. Yang seyogianya hari ini juga Pak pendamping desa pemberdayaan Pak Acep Supandi juga mau datang, karena kemarin kami musyawarah desa di unit 19 sampai sore, beliau pulang ke Bungo kehujanan, Pak. Jadi nggak enak badan. Jadi mohon maaf nggak bisa hadir di depan kita. Baiklah, yang pertama mungkin ingin kami sampaikan seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nuansanya agak berbeda musyawarah kali ini. Sebenarnya tidak ada yang berbeda, cuma kita mencoba menerapkan aturan musyawarah desa dan pedoman pembangunan desa, yaitu mengacu kepada peraturan Menteri Desa tentang pedoman umum pembangunan pemberdayaan, yaitu Permendes nomor 17 tahun 2019, dan tentang pelaksanaan musyawarah desanya sendiri diatur dengan Permendes nomor 16 tahun 2019. Dan inilah ruhnya kenapa hari ini kita bisa duduk bersama di sini. Selanjutnya diamanatkan di Undang-Undang Musdes itu ada membahas 7 item. Pertama tentang perencanaan pembangunan desa, yang kedua tentang revitalisasi BUMDes, yang ketiga tentang penataan aset, yang keempat kejadian luar biasa, yang kelima tentang penataan desa, keenam kerjasama desa, dan ketujuh rencana investasi yang masuk di desa. Cuma kayaknya hari ini kita mengambil satu item saja tentang perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2021. Dan perlu kami sampaikan, ini baru sesi pembukaan, Pak. Nanti akan ada pemaparan oleh Pak Rio apa-apa yang akan dilaksanakan untuk kegiatan tahun 2021 sesuai dengan RPJM beliau. Nah, nanti akan dipaparkan lebih lanjut di situ. Dan juga nanti akan ada pandangan dari Pak BPD tentang apa yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Terus kita berbicara perencanaan. Dalam hal perencanaan pembangunan itu terbagi dua, Pak. Yang pertama yang programnya dari pemerintah pusat, yang kedua dari kita sendiri. Yang dari pemerintah pusat ini menjadi sangat penting untuk kita patuhi dan kita laksanakan, karena sekarang udah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara. Jadi berhak pemerintah
memutus, menunda atau mengurangi anggaran untuk transfer daerah dan transfer ke desa. Contohnya dalam hal COVID ini Pak, kita dulu nggak terbayang ada COVID ini, jadi kita udah merencanakan mau bangun apa, akhirnya nggak jadi, dialihkan jadi BLT dan lain sebagainya. Nah itu salah satu. Jadi ke depan juga demikian. Maka penting untuk program nasional yang diharuskan bagi kita desa ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu konvergensi stunting. Dalam hal ini ada 5 layanan yang diharuskan desa harus memperhatikan itu dalam hal pembangunan, yaitu tentang gizi terpadu, kesehatan ibu dan anak, terus sanitasi dan air bersih. Alhamdulillah Bang Harjo udah ada air. Kalau bersihnya saya nggak tahu karena belum diukur Pak ya kebersihan air kita. Tapi yang jelasnya air sudah ada dan sebagian sedang dibangun. Terus perlindungan sosial bagi kesehatan ini dari pemerintah pusat langsung. Terus yang selanjutnya adalah PAUD, untuk memaksimalkan PAUD Pak, karena untuk pencegahan anak pertumbuhan gizi buruk dan lain sebagainya di PAUD ini salah satunya, di samping di posyandu. Yang kedua ada program dari pemerintah juga dalam rangka penyehatan ekonomi pasca COVID atau dalam suasana COVID-19 ini atau Corona, yaitu ketahanan pangan mandiri Pak. Jadi pemerintah itu menganjurkan bagi kita, ya kalau ada lahan kosong ya ditanamilah ubi atau sayur-sayur gitu kan. Mudah-mudahan pemerintah desa nanti mendukung dari segi saprodinya, bibit dan lain sebagainya, karena itu adalah amanahnya pemerintah pusat. Terus yang ketiga ada sistem padat karya Pak. Jadi kalau seandainya nanti pembangunan di desa kita ini, kita nggak perlu lagi cari orang luar yang mengerjakan Pak, termasuk sumber daya alamnya. Kalau ada pasir di sini ya pasir di sini aja kita manfaatkan. Karena biar duitnya itu berputar untuk warga kita saja, jangan keluar dari desa kita. Kalau ada, kalau nggak ada mau gimana lagi? Tenaga kerjanya dari sini saja. Gitu. Nah itu. Terus yang keempat BUMDes. Yang BUMDes, alhamdulillah beberapa hari yang lalu di sini sudah kita lakukan rapat evaluasi dan tidak lanjut ke depan dan sudah diambil langkah-langkahnya. Yang kelima, dalam hal kejadian luar biasa. Sekarang yang kita hadapi adalah COVID. Nah, COVID ini menjadi tanggung jawab sebagian kecilnya oleh pemerintah desa. Contoh sekarang kalau bapak-bapak ada yang pakai masker Bangun Harjo mereknya itu Pak, nah itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintahan dusun untuk membantu dalam hal pencegahan COVID ini Pak, dan kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada pembangunan yang bersumber dari kita sendiri Pak. Perencanaannya diatur oleh kita sendiri. Nah inilah nanti yang akan kita bahas, yaitu yang pertama dengan mencermati RPJM Desa 2016-2022 kalau saya Pak. Ya, nah, itu terus usulan-usulan nanti yang akan disampaikan. Nah perlu kami sampaikan, tidak semua usulan itu bisa dilaksanakan Pak, karena saya yakin akan ada puluhan dan mungkin bisa saja ratusan, karena kita dari berbagai elemen, ada yang dari kampung, dari posyandu, dari PKK dan lain sebagainya. Nah ini nanti memperhatikan postur anggaran kita Pak, karena kalau berbicara pembangunan saja satu bangunan udah ratusan juta, bagaimana kita melaksanakan yang banyak. Nah itu nanti akan dipilah oleh yang namanya tim RKP nanti. Benar nggak ini yang memang prioritas, yang memang penting? Kalau tidak dibangun ini, kolab kita. Nah kira-kira seperti itu. Jadi dicari yang memang prioritas. Itu. Terus ini semua kita bicara ini adalah dalam rangka untuk memulihkan ekonomi di desa. Jadi nanti apapun kegiatan pembangunan kita, orientasinya yang penting untuk
masyarakat banyak. Nah, itu yang paling penting, Pak. Terus untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia kita, kesehatan dan pendidikan kita. Nah, jadi itu sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bermusdes dengan baik, sampaikanlah usulan dengan baik, tertulis kalau bisa, biar nanti sama panitia musdes biar dihimpun, dan tentunya ini tidak putus hari ini, Pak, untuk menentukan mau bangun ini, karena ini nanti akan jadi bahan tim RKP desa yang akan bekerja. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kalau ada salah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Suhardi